kata al-hubud ini turun itu 2 kali dari surga ke langit dunia, terus dari langit ke bumi. Kata al-hubud ihkul nahbitu tadi yang kedua ini di ayat ini tahqiqul wa'di itu hampir sama. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini juga hampir sama. Setiap kesalahan akan memberikan dampak yang berbeda setelah kesalahan itu terjadi dan mempunyai pola yang berbeda juga. Ini kita banyak contoh ini. Banyak contoh kalau kita hari ini. Mungkin Pak Pra bisa mencontohkan itu, beberapa peristiwa itu. Baik hubungan dengan teman, kok kita sudah mentraktir 3 kali, kalau menggunakan nalar ya, kok kita sudah mentraktir 3 kali, secara warisan dia lebih banyak, secara keuangan dia lebih banyak, kok setiap di warung kok saya yang traktir, secara akal berarti ini tidak Buddha. Atau kalau sama teman, saya makan yang enak-enak. Tapi kalau sama istri, saya cuma masak sambal sama telur. Nah, itu juga tidak Buddha. Tidak profetik gitu. Nah, ini nah ini menurut Mu'tazilah untuk mengetahui hal-hal seperti ini tanpa ada Rasulullah pun, maksudnya bukan menghilangkan Rasul dan ini ya, tanpa adanya petunjuk dari Quran pun harusnya ini sudah dilakukan. Nah, kalau itu sampai terjadi, maka berarti ada sesuatu yang tidak Buddha. Nah, kira-kira itu. Nah, terus akhirnya di situ disebutkan arba'u hisolin. Nah, setelah ke bumi itu di Mafatihul Ghaib itu ada 4 hal yang harus dilakukan hubungannya antara Allah dan manusia itu. Ya Adamu arba'u hisolin fiha kulul amri laka wali waladika. Nah, satu wahdatun, yang satu untuk Allah dan yang satunya itu untuk Nabi Adam manusia. Yang kedua Allah dengan manusia. Yang keempat manusia dengan manusia. Kalau dengan Allah fatak buduni la tusyriku bi syai'an. Maka kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau untuk manusia sendiri, untuk saya sendiri, Pak Pras sendiri, Nabi Adam sendiri dan sebagainya itu apa? Faiza amilta nilta ajroka. Jika kamu melakukan sesuatu, maka kamu akan mendapatkan upahnya. Ini aturan di bumi. Kebanyakan Untuk diri sendiri ya. menurut di Mafathul Ghaib setelah di bumi, Buddha ini terbagi menjadi 4 hal. Ya. Satu hubungan khusus untuk Allah, maka kita tidak boleh musyrik kepadanya. Nah, yang kedua untuk manusia sendiri, ini bisa ke Pak Pra, bisa ke saya. Apa itu? Faida amilta nilta ajroka. Jika kamu melakukan sesuatu, maka kamu akan mendapatkan upahnya. Maksudnya, ketika kita melakukan sesuatu kok tidak mendapatkan upah, maka kita hidup di surga itu. Dan ingat, surga itu tanaman tidak perlu menanam. Hidup di surga itu adalah kehidupan yang apapun yang kita inginkan itu langsung ada simbolnya. Nah, nah, kok ada manusia yang tidak berbuat lalu memetiknya, dia bukan manusia bumi, tapi dia manusia surga.
Atau sebaliknya, kok ada manusia yang menanam tapi dia tidak ikut memetik. Eh, berarti dia di bumi. Kok dia mendapatkan yang seperti itu, maka perlu digunakan nalarnya tadi. Menurut Mu'tazilah, kok saya bisa melakukan sesuatu dan saya tidak mendapatkan upah. Upah Ya, ini tidak hanya upah uang ya, atau apa ya. Kok saya hanya mendapatkan apresiasi kalau saya bermanfaat bagi dia. Maka saya bukan manusia, saya bagian daripada hewan-hewan itu. Kalau empat hal ini dijaga, yang satu dia kalau dia mensifati Allah dia tauhid, kalau dengan dirinya, kalau dengan dirinya minimal jika kita melakukan sesuatu itu harus berdampak. ya, Yang ketiga adalah manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah. Kalau manusia dengan Allah itu apa hubungannya? Manusia itu meminta kepada Allah dan Allah memberikan. Jadi ketika kita ada rasa khauf, ada rasa sedih, kita berdoa, itu yang harus dilakukan ketika kita di bumi. Nah, yang terakhir, manusia dengan manusia. Amma allati bainaka wa bainan nas fa intas hibahum bima tuhibu ayu sohibu kabihi. Jika hubungan manusia dengan manusia, kalau saya suka dikasih uang atau kalau saya suka diberikan sesuatu, maka orang juga sama seperti itu. Perlakukanlah manusia dengan hal-hal yang kita suka. Kalau kita suka diberi, maka memberilah. Jangan sebaliknya. Nah, Buddha di bumi itu menggunakan 4 cara itu. Kalau itu terjadi, maka tidak ada rasa sakit hati. 4 hal tadi itu. Kalau itu dijaga dengan baik, ya tidak akan ada apa-apa. Hubungan manusia dengan manusia yang lain itu tidak bisa harmonis karena yang satu dermawan, yang satu pelit. Kalau sama-sama dermawannya pasti selesai. ya, artinya dermawan itu bukan hanya sekedar masalah uang atau finansial ya, ya. Dermawan dalam hal lain ya. Hmm, bisa informasi, bisa apapun. Ya, Jadi kalau hubungan manusia dengan manusia apa? Kalau saya suka dengan hal itu, maka orang lain juga suka dengan itu. Kalau orang lain kalau saya tidak suka diperlakukan seperti itu, orang lain juga tidak suka diperlakukan seperti itu, maka jangan lakukan. Nah, nah. Buddha di sini tuh menurut Mafatihul Ghaib. Nah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa ketakutan ini didahulukan daripada yahzanuna, penyesalan? Li'anna zawala malayan bagi iku muqaddamun. Karena apa? Hilangnya sesuatu yang tidak seharusnya itu biasanya didahulukan. Ala tola bimayan bagi. Pada kita meminta hal-hal yang seyogyanya. Contohnya apa? Nah, ya saya contohkan tadi, kita selalu menghadirkan khaufnya itu daripada kenyataannya. Nah, artinya itu. terpengaruhi dengan khauf yang berlebihan terlalu dihadirkan padahal itu kan ya belum terjadi, sama-sama belum terjadi gitu ya. Nah, dan Gonta-ganti Quran terus. mengetahui sifat manusia eh, kalau dia dikasih rasa kekhawatiran, eh, dia akan bertindak tidak semestinya.
Dia akan bertindak dengan hal yang tidak semestinya. Misalnya kalau jenengan sampai di ini, apalagi kalau sampean sekarang dengar eh, ngajarnya tempatnya jelek, jalannya jelek dan lain sebagainya itu. Kok sudah lama jadi PNS belum punya ini. Itu tanda sampean akan terjadi khauf. Karena apa? Itu sesuatu yang tidak bisa kita rubah saat ini. Semisal saya hari ini setiap ngobrol jenengan selalu cerita, kenapa ya Mas Solihin kok tidak menginginkan dinasnya di Jawa, di Surabaya atau di Jakarta. Padahal dengan keilmuannya dia bisa ke sana. Ini menurut Mu'tazilah tidak usah dipertanyakan itu, pasti Solihin maunya itu. Iya. Nah, ya toh. Nah, tapi dengan pertanyaan itu, karena saya sangat menginginkan dan takut nanti kalau saya tidak di rumah seperti apa, nah, akhirnya saya berbuat ini. Padahal seharusnya saya mendatangkan apa? Eh, Tola bumayan bagi kalau saya masih di sini, apa yang harus saya lakukan? Toh saya datang ke Kalimantan ini kan juga tidak berdasarkan paksaan. Ya saya profesional sesuai SOP pekerjaan saya itu. Saya akan semaksimal mungkin, seprofesional mungkin, sebertanggung jawab mungkin. Setelah itu akan terjadi apa? Ya tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena faktanya mayan bagi saya hari ini, ya di Kalimantan ini. Tiba-tiba dipertanyakan, kok nggak di rumah? Bagaimana orang tua dirumahin? Itu tidak usah dipertanyakan, hati sebenarnya mau ke sana itu sudah. Nah itu. Famanit tabah hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini di tafsir Al-Kasaf masih sama, Pak. Al-imanu billah wa tauhid la yustaratu bihi bi satur rusuli wa inzalil kitab. Bi satur rusuli wa inzalul kitabi. Jadi iman kepada Allah dan tauhid itu tidak butuh syarat apa turunnya utusan dan diturunkannya kitab. Dengan akal itu sudah. Contoh dalam hal pekerjaan. Kalau dia mengikuti mazhab Mu'tazilah tidak perlu diawasi, dia sudah menjalankannya. Kenapa? Karena dia dibayar untuk itu. Tapi kalau semisal yang apa yang ngajar tempatnya Pak Pra itu kalau ada Pak Pra baru semangat, nah maka dia bagian dari Asy'ariyah, butuh pengawalan. Kalau Mu'tazilah tidak. Loh, saya dengan kesadaran bernalar sehat, saya datang ke tempat sekolah berarti untuk ngajar. Tanpa harus ada teks kepala sekolah, saya tetap ngajar. Nah ini kalau kita nalarkan ke tafsir Al-Kasaf. Kira-kira itu. Nah, terus masuk ke tafsir Imam Qurtubi ini hampir sama.